Bab 1191. Pada saat krisis yang menimpa Sekte Ziling, orang pertama yang kembali bukanlah Xiang Shaoyun, melainkan hantu pemakan, yang telah pergi selama beberapa tahun. Orang yang berbicara itu tak lain adalah hantu pemakan. Setelah pulih ke alam pertempuran surga, dia sekarang memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Namun, dia tetaplah seorang ahli alam pertempuran surga tingkat pertama. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk melawan di Batian? Du Xuanhao, yang pergi bersamanya, tidak terlihat dimanapun. Tidak diketahui apakah dia tertahan oleh sesuatu yang lain atau apakah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dengan sekali pandang, Di Batian memastikan bahwa Devouring Ghost hanyalah kultivator alam pertempuran surga tingkat pertama. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, ini dia lagi si idiot yang terlalu percaya diri. Kau juga bisa mati." Kemudian, dia menggunakan kura-kura dan katak sebagai senjata dan mengayunkannya ke arah Devouring Ghost. "Kau benar-benar berpikir aku ini lemah yang bisa kau perlakukan sesukamu," kata Di Batian dengan nada mengejek. Sebuah siluet perkasa muncul di hadapannya dan memblokir serangan Di Batian. "Apa itu?" seru Di Batian sambil mengerutkan kening. Siluet di hadapan Devouring Ghost sebenarnya adalah boneka makhluk non-manusia yang memancarkan jejak kekuatan hidup karena suatu alasan. Kekuatan hidup itu berasal dari klon iblis darah Devouring Ghost. Klon itulah yang mengendalikan boneka tersebut, memungkinkan boneka itu bertarung dengan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. "Sesuatu yang bisa membunuhmu," kata hantu pemangsa sambil mengendalikan iblis darah dan menyerang Di Batian. Boneka itu adalah sesuatu yang dia temukan secara tidak sengaja. Selama ketidakhadirannya dari sekte, dia membiarkan iblis darah itu melahap sejumlah besar darah suci, meningkatkan kekuatan iblis darah itu hingga ke alam suci. Dengan itu, iblis darah tersebut memperoleh kemampuan untuk menyatu dengan boneka itu dan melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Boneka itu bergerak cepat, seketika muncul di atas Di Batian. Ia melancarkan serangan dahsyat. Kekuatan boneka itu melebihi dugaan Di Batian. Saat ia bereaksi, pukulan boneka itu sudah mengenai bagian belakang kepalanya. Ia menghindar dengan panik, dan pukulan itu mengenai wajahnya dan menyerangnya dengan rasa sakit yang hebat. Boneka iblis darah itu tak kenal ampun. Ia terus menyerang bagian vital Di Batian. Kekuatannya setara dengan Sein tingkat 7. Karena itu, ia merupakan lawan yang sangat sulit bagi Di Batian. Adapun hantu pemakan, ia bergerak secepat embusan angin dan tiba di dekat kura-kura dan katak sebelum membebaskan mereka. Wanita cantik dari pihak Di Batian terkejut. Ketika akhirnya pulih, dia ingin menyerang hantu pemangsa. Tetapi ketika melihat situasi sulit Di Batian, dia terpaksa membantunya menghadapi boneka itu. Kura-kura dan katak itu segera mulai menyembuhkan diri mereka sendiri. Hantu pemangsa berjaga-jaga sambil meneriakkan perintah kepada sekte tersebut. Sekte Ziling tidak akan pernah dikalahkan. Mereka yang menyerah kepada musuh akan dieksekusi. Kemunculannya dan kekuatan iblis darah berhasil membangkitkan semangat sekte tersebut. Sebelum kemunculannya kembali, sekte itu mungkin telah hancur dari dalam. Sayangnya, hal baik tidak akan bertahan selamanya. Dide muncul dari kehampaan. "Sungguh mengejutkan kau mendapatkan begitu banyak Sein baru. Sayang sekali kau tidak memiliki ahli yang sesungguhnya di sini, jadi kau tidak akan bisa lolos dari kehancuran," kata Dide sambil menyerang Devouring Ghost. Hantu pemangsa mengangkat alisnya dan berkata, "Kau tidak cukup kuat untuk membunuhku." Kemudian, ia terlibat dalam pertempuran dengan Dide. Meskipun ia hanya seorang kultivator alam pertempuran surga tingkat pertama, ia adalah seorang mahasuci di kehidupan lampaunya, seorang ahli yang sangat dekat dengan alam kelahiran kembali. Saat ia kembali ke alam pertempuran surga, ia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertarung di atas kelasnya. Dia mengedarkan energi yin dan yang sebelum menggabungkan keduanya. Kekuatan tempurnya meningkat ke level tertinggi baru saat medan energi unik terbentuk di sekitarnya, memungkinkannya untuk melawan Dide secara setara. Dengan boneka itu menekan Di Batian dan wanita cantik itu, dan dengan dia menghentikan Dide, Sekte Ziling mendapat sedikit ruang bernapas. "Sekte kecil ini tampaknya cukup mumpuni," ujar mahasuci klan di kehampaan. "Hanya beberapa Sein rendahan. Apa yang bisa mereka lakukan? Aku akan melenyapkan mereka semua," kata Sun Kong, orang yang sebelumnya telah berbicara menentang Di Batian. "Tuan Sun, izinkan saya pergi duluan. Saya anggap ini sebagai pemanasan. Belum saatnya kalian berdua bertindak sendiri," kata Sein lainnya yang selama ini diam. Orang yang baru saja berbicara adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 5. Dia adalah yang terlemah dari ketiganya, tetapi meskipun demikian, dia cukup kuat untuk mengalahkan Sekte Ziling sendirian. "Tidak perlu terburu-buru. Ikan kecil lainnya akan datang," kata Sang Santo Agung sambil melihat ke arah tertentu. Benar saja, sesosok muncul. Pendatang baru itu adalah Li Juetian, yang telah lama menghilang. Dia telah kembali. Kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai puncak alam pertempuran surga tahap ketiga.
Dia hanya selangkah lagi menuju tahap keempat. Sebagai pemimpin dari 7 penjahat, dia selalu menjadi yang terkuat di antara mereka. Fakta bahwa dia mempertahankan kecepatan pertumbuhan seperti itu bahkan setelah mencapai alam pertempuran surga adalah bukti bakatnya dalam kultivasi. Begitu muncul, dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Dide, yang sedang menghadapi Devouring Ghost. Sebuah pedang energi yang dahsyat melesat di udara dan langsung tiba di belakang Dide. Serangan Li Juetian langsung dan tepat sasaran. Penguasaannya terhadap waktu juga sempurna. Tepat ketika serangannya hendak mengenai Dide, Sein tingkat 5 dari klan Di muncul dan memblokir tebasan tersebut. Hehe, pedang yang sangat ampuh. Mari kita bersenang-senang bersama, kata Sein klan Di sambil menyeringai dan menusuk Li Juetian dengan pedang peraknya. Sebagai kultivator alam pertempuran surga tingkat 5, dia lebih kuat dari Li Juetian. Para Sein tingkat 3 biasa akan benar-benar tak berdaya melawan lawan seperti itu. Namun, Li Juetian tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengayunkan pedangnya berulang kali, mengirimkan beberapa tebasan pedang yang menakjubkan. Dia bahkan mampu membuat Sein tingkat 5 itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di kehampaan, Sun Kong tak lagi mampu menahan diri. Ia berkata kepada Sang Maha Suci, "Tuan, izinkan saya keluar dan membunuh mereka semua. Percuma saja memperpanjang ini. Baiklah, silakan pergi. Aku ingin melihat berapa banyak ahli tersembunyi yang dimiliki sekte kecil seperti ini," kata Sang Suci Agung sambil mengangguk. Dengan izin dari Sang Maha Suci, Sun Kong menyerbu keluar dan memancarkan aura kultivator alam pertempuran surga tingkat 7. Dia meraung, "Ikan-ikan kecil, saatnya kalian semua mati." Dia sangat angkuh, yakin sepenuhnya bahwa hanya dialah yang mampu menghancurkan semua perlawanan sekte tersebut. Namun, mereka yang sedang bertempur terus melanjutkan pertempuran dan sama sekali mengabaikannya. Adapun anggota sekte Ziling biasa, mereka sudah kebal terhadap kehadiran para ahli. Karena itu, pengabaian mereka melukai harga diri Sun Kong. "Kau pikir formasi sekecil ini bisa menyelamatkanmu? Hancurkan!" teriak Sun Kong dengan marah sambil bergerak menyerang formasi tersebut, bertujuan untuk menghancurkan seluruh sekte. Tepat ketika dia hendak bertindak, sebuah suara baru terdengar, "Dari mana asal badut ini? Berani-beraninya kau bersikap kurang ajar di sini." Bab 1192. Orang yang berbicara itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, yang baru saja kembali bersama Xiang Chenge. Ia telah menebak dengan benar. Di Batian tidak mau menyerah dan selalu berpikir untuk kembali. Dengan Xiang Chenge di sisinya, Xiang Shaoyun merasa jauh lebih percaya diri untuk melawan Di Batian. Orang-orang dari Sekte Ziling bersorak gembira melihat Xiang Shaoyun. Pemimpin Sekte Muda telah kembali. Kita akhirnya bisa tenang. Benar sekali. Pemimpin Sekte Muda itu adalah pencipta mukjizat. Dia belum pernah gagal melawan penyerang sebelumnya. Kita selalu bergantung pada pemimpin Sekte Muda itu. Kita benar-benar tidak berguna. Di Batian jelas telah mempersiapkan diri. Mungkinkah dia dikalahkan semudah itu? Sun Kong menoleh dan melihat ke arah Xiang Shaoyun, pandangannya tertuju pada Xiang Chenge. Adapun Xiang Shaoyun, dia sama sekali diabaikan. "Kamu adalah Xiang Shaoyun?" tanya Sun Kong. "Aku tidak pantas menjadi leluhurku yang kecil ini. Aku hanyalah seorang pelayan," kata Xiang Chenge dengan acuh tak acuh. "Pelayan?" Sun Kong sedikit linglung. Pandangannya akhirnya tertuju pada Xiang Shaoyun. Dengan sekali pandang, ia memahami Xiang Shaoyun dan memuji dalam hati, sungguh pemuda yang luar biasa. Sayang sekali. Kemudian ia mencakar Xiang Shaoyun, berusaha menghabisi pemuda itu sebelum ada yang sempat bereaksi. Namun, Xiang Chenge sudah siaga. Ia segera berdiri di depan Xiang Shaoyun dan menangkis serangan yang datang. "Siapapun yang menyinggung leluhur kecil itu akan mati," seru Xiang Chenge sambil menyerang Sun Kong. Kekuatannya mengejutkan Sun Kong, yang terpaksa menyerang Xiang Shaoyun. Saat keduanya bertarung, Xiang Shaoyun buru-buru menjauh. Pertarungan di level mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Dia menyebarkan indera jiwa sucinya ke sekitarnya dan menemukan beberapa individu kuat bertarung tinggi di langit. Di Batian telah kembali. Dia pasti datang dengan persiapan matang, atau dia tidak akan berani menunjukkan dirinya, pikir Xiang Shaoyun. Dia terus mengamati sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu yang aneh tentang suatu tempat tertentu. "Menarik, kau benar-benar berhasil mendeteksiku," ujar Sein Agung Klan Di sambil berjalan keluar dari kehampaan. Xiang Shaoyun merasakan bahaya yang sangat besar darinya. Ini jelas seorang ahli super yang tak seorang pun di sini bisa menandinginya. "Santo Agung," serunya dalam hati saat selembar kertas giok muncul di tangannya. Ia bersiap untuk meremas kertas itu dan meminta pertolongan. Dia tidak punya peluang melawan lawan setingkat ini. Dia akan benar-benar bodoh jika tidak meminta bantuan. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendapati dirinya benar-benar membeku.
Aura Sang Suci Agung tertuju padanya, sehingga apapun yang dia lakukan tidak bisa lolos dari pengawasan Sang Suci Agung. Seorang jenius muda sepertimu tidak akan kesulitan memasuki alam suci di masa depan. Kau bahkan memiliki kesempatan untuk memasuki alam kelahiran kembali. Sayang sekali, kata Sang Suci Agung dengan tatapan menyesal sambil menghancurkan Xiang Shaoyun hingga tewas dengan auranya. Xiang Chenge menyadari apa yang sedang terjadi dan segera meninggalkan medan pertempuran lalu bergegas menuju Xiang Shaoyun. Jika kalian menyentuh leluhur kecilku, kalian semua akan mati, teriak Xiang Chenge. Xiang Chenge mungkin cepat, tetapi dia tidak lebih cepat dari seorang Mahasuci. Sebelum dia bisa mencapai Xiang Shaoyun, serangan itu telah tiba. Pada saat krisis, Xiang Shaoyun melepaskan domain jiwa neternya. Domain jiwa neternya telah menyatu dengan fondasi jiwanya. Dengan demikian, ia memancarkan rasa penindasan yang mengerikan. Sang Suci Agung terkejut dan terseret ke dalam domain tersebut. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya, teriak Xiang Shaoyun sambil mengirimkan sejumlah rantai yang melesat ke arah Sang Mahasuci. Landasan jiwanya yang berlapis 3 juga menghantam Sein Agung itu seperti cap yang besar. Jiwa sucinya menyembunyikan diri dan menyerang dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya melawan Sein Agung ini. Setelah menyatu dengan fondasi jiwa, efek penekan dari domain jiwa neter meningkat sekitar 50%. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sang Mahasuci dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi. Namun, ia tetap tenang saat aura seorang Mahasuci menyebar dari tubuhnya untuk melemahkan penindasan di wilayah tersebut. Ia tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun akan menjadi ancaman baginya. Hanya tipuan kecil yang tidak berarti. Pergi sana, kata Sang Santo Agung sambil melepaskan kekuatan dan menghancurkan rantai yang mengikatnya. Landasan jiwa yang menghantamnya juga terlempar jauh. Adapun jiwa suci itu, ia merasakan tekanan yang sangat besar. Untungnya, ini adalah wilayah kekuasaan Xiang Shaoyun, dan ia jauh lebih mudah melawan lawannya di wilayahnya sendiri. Selain itu, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat baru-baru ini, memungkinkan jiwa sucinya untuk membebaskan diri dari tekanan dan melancarkan tinju penghancur Dao Kosmos ke arah Sang Suci Agung. Pukulan dahsyat itu melesat menembus udara dengan kekuatan yang mampu menghancurkan bintang. Sang Mahasuci bereaksi dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat kultivasinya. Saat pukulan itu datang, dia menghentikan tinjunya dengan telapak tangannya. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan seluruh alam jiwa neter bergetar. Jika alam itu sedikit lebih lemah, pasti sudah retak. Jiwa suci Xiang Shaoyun terpaksa mundur. Dia bahkan tidak bisa melukai lawannya. Meskipun Xiang Shaoyun dilindungi oleh ikat kepala naga jiwa neter, Sang Suci Agung cukup kuat untuk menghancurkan jiwanya. Anak yang aneh sekali. Ini adalah domain jiwa neter klan neter kekaisaran, seru Sang Suci Agung dengan takjub. Sepertinya aku benar-benar perlu membunuhmu. Jika kau dibiarkan tumbuh, kau akan membawa bencana bagi klan Diku. Dia akhirnya memutuskan untuk menganggap Xiang Shaoyun serius. Sementara itu, Xiang Shaoyun menarik kembali domain jiwa neternya. Dia tidak ingin melihat domainnya hancur karena kehancurannya akan mengakibatkan kematiannya. Begitu dia menarik kembali domain tersebut, jubah berlumuran darah muncul di tubuhnya. Darahnya mendidih, sebuah hubungan terbentuk antara dirinya dan jubah itu, dan auranya mulai meningkat. Siapapun kau, karena telah memaksaku menggunakan sisa kekuatan di jubahku, aku akan membunuhmu. Hari ini, seorang Mahasuci akan dimakamkan di Sekte Ziling. Mari kita lihat siapa yang masih berani menyerang kita di masa depan, kata Xiang Shaoyun. Rencana awalnya adalah menghancurkan gulungan giok Xiang Yujing. Namun, dia mengurungkan niat itu. Xiang Yujing juga seorang Mahasuci. Bahkan jika Xiang Yujing mengirim klonnya ke sini, klonnya mungkin tidak akan mampu berbuat apapun terhadap Mahasuci ini. Xiang Shaoyun sebaiknya mengandalkan dirinya sendiri. Bab 1193. Jubah berlumuran darah itu telah direndam dalam sari darah Xiang Dingtian dan mengandung aura alam kelahiran kembali miliknya. Dengan demikian, ketika Xiang Shaoyun terhubung dengan sari darah tersebut, ia memperoleh akses ke sebagian kecil kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Sayangnya, kekuatannya sudah hampir habis. Dia telah mempelajari jubah itu dengan saksama selama masa pengasingannya di kolam leluhur. Paling banyak, jubah itu hanya bisa digunakan 3 kali lagi. Karena tidak ada pilihan lain, dia harus menggunakan salah satu dari 3 kali penggunaan tersebut sekarang juga. Saat Xiang Shaoyun mengaktifkan jubah berlumuran darah, auranya melonjak, dan temperamennya berubah total. Aura tak terbatas dan kekuatan tak tergoyahkan di sekitarnya membuatnya tampak seperti dewa yang tak terhentikan. Bahkan dunia pun berubah bersamanya saat energi petir berkumpul di langit dan menghasilkan fenomena alam. Mereka yang bertarung dan anggota Sekte Ziling biasa yang menyaksikan pertarungan dapat merasakan perubahan Xiang Shaoyun. Keributan pun terjadi. Sang penguasa telah kembali, seru Xiang Chenge.
Dia pernah menyaksikan perubahan ini sebelumnya. Saat itu, tetua pertama mereka giginya patah karena Xiang Shaoyun. Apa arti semua ini selain kembalinya Overlord? Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Ini benar-benar kekuatan Overlord. Apakah Overlord telah sepenuhnya kembali? Gumam Devouring Ghost dengan gembira ketika ia merasakan aura yang familiar. Aura yang sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Seru di Batian kaget setelah menghindari serangan dari boneka iblis darah. Tuan, Anda harus segera menghabisinya. Ada sesuatu yang aneh tentang anak ini. Sun Kong mengingatkan Sang Maha Suci. Aku tidak butuh kau mengajariku apa yang harus kulakukan. Aku akan menghancurkannya, kata Sang Santo Agung sambil mendengus dan melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangannya bagaikan pecahan langit yang jatuh. Ruang di sekitar Xiang Shaoyun retak dan runtuh, telapak tangan itu mengancam akan menghancurkannya di bawah bebannya. Ketika Xiang Shaoyun merasakan serangan yang akan datang, dia menyeringai dan berkata, seperti yang kukatakan, kau akan terkubur di sini. Kau tidak akan bisa bertahan hidup. Lalu ia meninju telapak tangan yang datang. Ruang angkasa hancur akibat pukulannya, dan energi Sang Maha Suci runtuh karena kekuatan tinju tersebut. Arus kekacauan menyapu ke arah Sang Maha Suci, menyebabkannya panik dan segera menjauh. Sang Maha Suci mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi serangan Xiang Shaoyun dengan segenap kekuatannya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Mengapa dia tiba-tiba begitu kuat? Gumam Sang Santo Agung dalam hati. Ia sama sekali tidak pasrah. Namun, ia memiliki kemauan yang kuat dan tidak akan kehilangan harapan hanya karena hal ini. Siapapun kau tetap harus merasakan murkaku, teriak Sang Suci Agung sambil melepaskan seluruh kekuatannya. Energinya meledak seperti badai dan mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Dia mengayunkan senjatanya dan mengirimkan tebasan energi yang kuat ke arah Xiang Shaoyun. Tebasan itu menembus ruang dan langsung mencapai Xiang Shaoyun, mengancam untuk membelahnya menjadi dua. Serangan yang mengguncang dunia seperti itu tampaknya mampu membelah dunia menjadi dua. Itu sungguh menakutkan. Seorang Santo Agung tidak boleh dihina, atau ia akan dihukum oleh dunia itu sendiri. Serangan mengerikan itu memaksa bahkan mereka yang bertempur untuk berpencar karena takut akan gelombang kejut yang dihasilkan. Mereka sepakat bahwa konfrontasi antara Xiang Shaoyun dan Sang Maha Suci akan menjadi faktor penentu dalam insiden ini. Pemenangnya akan menjadi pemenang utama. Dengan demikian, semua pertempuran lainnya tidak berarti. Sang Saint Agung yakin dia bisa membunuh Xiang Shaoyun dengan serangan sekuat ini. Para Saint lainnya juga berpikir demikian. Tak seorang pun percaya bahwa Xiang Shaoyun akan mampu bertahan hidup. Xiang Cheng'e adalah satu-satunya yang tersenyum percaya diri. Apa artinya seorang maha suci di hadapan leluhur kecil kita? Tak heran, Xiang Shaoyun menangkap serangan dahsyat itu di telapak tangannya dan menghancurkannya. Setiap gerakannya tampak santai dan riang, seolah serangan mengerikan itu belum cukup untuk memuaskan hasratnya. Sang Maha Suci benar-benar tercengang. Sekarang giliran saya, kata Xiang Shaoyun dengan seringai dingin sambil mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke arah Sang Maha Suci. Kakinya seolah melampaui waktu itu sendiri. Membawa kekuatan untuk menghancurkan langit, kaki itu seketika tiba di atas Sang Suci Agung. Sang Suci Agung merasakan seperti kaki sebesar seluruh dunia menginjak-injaknya. Tak peduli bagaimana ia menghindar, kaki itu tetap berada di atasnya, tidak menyisakan jalan keluar baginya. Pergi sana, terroaret Sang Suci Agung sambil melancarkan serangan habis-habisan ke arah kaki yang menghentak. Sebagai seorang Santo Agung, bagaimana mungkin dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang? Dia harus membalas dan menebas kaki itu. Namun, energinya hancur di hadapan kaki yang menginjak dan melemparkannya ke bawah. Dia tergeletak telentang, terhimpit di tanah. Hentakan itu semakin kuat saat turun, akhirnya mencapai Sang Suci Agung dan menginjaknya dalam-dalam ke dalam gunung. Ledakan mengerikan terjadi saat lebih dari 10 gunung langsung rata dengan tanah. Awan debu memenuhi area tersebut, menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan dari hentakan itu. Seluruh sekte terguncang. Jika bukan karena formasi yang melindungi sekte tersebut, mereka juga akan menderita kerusakan besar. Para Saint lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka seorang Saint Agung akan dikalahkan begitu tak berdaya oleh seorang sovereign tingkat ketiga. Mereka merasa pandangan dunia mereka runtuh saat menyaksikan pertarungan ini. Di tanah, Saint Agung di bawah kaki Xiang Shaoyun merasa sangat murung. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia menderita penghinaan seperti itu. Wajahnya berubah bentuk akibat injakan itu, dan darahnya mengalir tanpa henti. Dia tampak sangat menderita. Dia ingin melawan balik dengan segenap kekuatannya dan membunuh Xiang Shaoyun meskipun itu harus merusak fondasinya. Namun, Xiang Shaoyun jauh lebih kuat daripada seorang Saint Agung setelah menyatu dengan jubah berlumuran darah. Ia kini memiliki akses ke sebagian kecil kekuatan seorang ahli alam kelahiran kembali dan dapat dengan mudah mengalahkan Saint Agung manapun. Niat membunuh yang kuat membara dalam diri Xiang Shaoyun.
Dia tidak akan membiarkan Mahasuci ini lolos. Dia harus menunjukkan kekuatan besar untuk menghalau klan di dalam waktu yang lama. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan kakinya saat mencoba menghancurkan kepala Sang Mahasuci di bawahnya. Namun, tengkorak Sang Mahasuci tampaknya sangat keras. Sang Mahasuci mengayunkan senjatanya, mencoba membelah Xiang Shaoyun menjadi dua. Xiang Shaoyun tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan jubah itu. Matanya memerah padam saat dia membungkuk dan meraih Sang Mahasuci. Kemudian dia melesat ke langit dan meraung, siapapun yang berani melawan Sekte Ziling akan dibunuh tanpa ampun. Setelah pernyataan itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke kedua lengannya dan mulai mencabik-cabik Sang Suci Agung menjadi dua. Bab 1194. Mati dengan tubuh terbelah dua. Itu cara kematian yang mengerikan. Tubuh Sang Mahasuci yang sangat kuat gagal menahan kekuatan robekan Xiang Shaoyun. Darahnya berceceran di mana-mana seperti hujan darah, seolah-olah langit menangis atas kematiannya yang mengerikan. Semua orang yang hadir terkejut. Seorang Santo Agung jelas merupakan sosok yang berada di puncak piramida, individu yang sangat dekat dengan dewa alam kelahiran kembali. Bahkan seseorang seperti itu pun harus menderita nasib seperti itu. Langit sendiri menangisinya. Para pemain sains merasa bulu kuduk mereka berdiri. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka hadapi. Itu adalah dewa alam kelahiran kembali yang merasuki tubuhnya. Kita harus pergi. Sun Kong adalah orang pertama yang gemetar ketakutan. Dengan jeritan ketakutan, dia berbalik dan melesat pergi. Meskipun Sang Mahasuci telah terbelah menjadi dua, dia masih belum sepenuhnya mati. Namun Sun Kong melarikan diri tanpa ragu-ragu, menunjukkan betapa pengecutnya dia. Di Batian pun tak kalah cepat. Dia segera terbang pergi dengan wanita cantik itu di sisinya. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan Sang Mahasuci bisa selamat, dan dia tidak ingin mati bersamanya. Sepertinya anak itu sudah selesai tumbuh. Dia bahkan lebih menakutkan daripada ayahnya. Pikir di Batian. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Jangan terburu-buru, teriak hantu pemangsa. Kemudian, ia mengirimkan boneka iblis darahnya untuk menyerang di Batian. Saint tingkat 5 dari klan Di itu juga melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, Li Juetian telah menunggu. Saat Saint klan Di itu mencoba melarikan diri, ia bergegas mendekat dan menebas dengan pedangnya. Dia menunjukkan kekejaman seorang penjahat, memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa dalam serangan mendadak. Sementara itu, Saint tingkat 5 panik dan tidak menyadari serangan mendadak Li Juetian. Dia terkejut dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Bahkan jiwa sucinya pun terbelah dua, menyegel nasib kematiannya. Teknik pedang pemutus langit milik Li Juetian sangat merusak dan tidak boleh diremehkan. Kematian Saint tingkat kelima menandai berakhirnya konflik. Melayang tinggi di langit, Xiang Shaoyun memegang separuh tubuh Saint Agung di masing-masing tangannya. Dia tampak seperti dewa pembantaian dan memancarkan keangkuhan yang tak terbendung. Sang Santo Agung masih hidup karena bagian atas tubuhnya masih memiliki sedikit kehidupan. Dia berteriak, kalian tidak bisa membunuhku. Aku dari klan Di. Jika kalian membunuhku, kalian semua akan mati. Masih sok tangguh, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. Energi petir Starfall menyembur keluar dari tangannya dan membakar tubuh Sang Mahasuci. Energi petir bintangnya telah menyerap sejumlah besar energi asal petir, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Kini kekuatannya setara dengan energi seorang Saint. Ketika Sang Santo Agung merasakan kematian, tanpa ragu-ragu ia mengirimkan jiwa sucinya keluar dari kepalanya. Ia tak lagi berani tinggal di dalam tubuhnya. Dengan membawa harta karun rahasia, jiwa suci itu melesat menembus ruang angkasa dalam upayanya untuk melarikan diri. Saat pergi, dia menyatakan, aku akan mengingat ini. Suatu hari nanti aku akan membersihkan Sekte Zilingmu dengan darah. Saat Xiang Shaoyun mencoba menangkap jiwa suci itu, ia mendapati aura lawannya telah lenyap sepenuhnya. Pada titik ini, jika ia tidak mengejar dengan segenap kekuatannya, ia tidak akan memiliki harapan untuk menangkap Sang Suci Agung. Setelah sedikit ragu, ia menyerah mengejar karena ia hanya bisa menyatu dengan jubahnya yang berlumuran darah untuk jangka waktu terbatas. Jika ia mengejar dan melampaui batas waktu, keadaan akan menjadi rumit. Kuburkan tulang belulang orang suci agung ini di klan dan tekan keberuntungannya, kata Xiang Shaoyun kepada hantu pemakan sambil melemparkan tubuh orang suci agung itu kepadanya. Hantu pemangsa tidak ragu-ragu. Dia menangkapnya dan menyuruh iblis darah itu mengonsumsi setiap tetes sari darah di tubuhnya. Dia melakukan hal yang sama pada Saint Li Juetian tingkat 5 yang telah dibunuhnya. Sari darah para ahli ini adalah nutrisi terbaik untuk memperkuat boneka iblis darahnya. Ini benar-benar luar biasa, kata hantu pemangsa dengan penuh semangat. Iblis darah itu pada dasarnya adalah klon yang ia ciptakan sendiri. Dengan demikian, ia dapat mengendalikannya sesuai keinginannya. Semakin kuat iblis darah itu, semakin baik baginya. Karena itu, kegembiraannya dapat dimengerti.
Para anggota Sekte Ziling mulai bersorak. Pemimpin Sekte muda ini sangat hebat. Kau yang terkuat. Sekte Ziling kita akan selalu berjaya. Pemimpin Sekte muda ini ternyata sekuat ini. Dia idola saya. Mulai sekarang, dia adalah panutan saya. Saya harus menjadi seperti dia dan melindungi Sekte kita. Benar sekali. Dengan mengikuti pemimpin Sekte muda ini, kita hanya akan menjadi semakin kuat. Dengan kekuatan Sekte kita, siapa yang masih berani memprovokasi kita? Tunggu saja sampai pemimpin Sekte kembali. Setelah itu, kita akan mampu menerobos barisan organisasi tingkat 8. Betapa menakjubkannya jika aku bisa menjadi pengawal pemimpin Sekte muda. Xiang Shaoyun menyimpan jubah yang berlumuran darah itu, dan auranya kembali ke alam fondasi jiwa tingkat ketiga. Dia berpikir, aku hanya punya 2 kesempatan lagi. Kuharap kejadian ini cukup untuk memberiku sedikit kedamaian. Karena klan telah mengirimkan seorang Mahasuci, pasti ada dewa alam kelahiran kembali di klan mereka. Karena itu, dia merasa sangat tertekan. Xiang Shaoyun menuju ke arah sekte tersebut. Di belakangnya, hantu pemakan, boneka iblis darah, Xiang Chenge, Li Juetian, kura-kura, dan katak mengikuti. Kelompok itu memancarkan aura yang sangat menekan, memperkuat suasana di sekitar sekte tersebut. Suasana suatu sekte ditentukan tidak hanya oleh persatuan sekte tersebut, tetapi juga oleh ketersediaan para ahli sekte dan kestabilan moral mereka. Ketiga hal tersebut diperlukan untuk membentuk suasana yang kuat yang akan mempercepat dan melancarkan pertumbuhan sekte. Nonaktifkan formasi dan sambut kembalinya pemimpin sekte muda yang penuh kemenangan, teriak seseorang. Dengan teriakan itu, formasi yang menyelimuti sekte tersebut lenyap. Sebuah pasukan besar berbaris rapi di dalam sekte untuk menyambut kembalinya Xiang Shaoyun. Setiap orang memandang Xiang Shaoyun dengan penuh hormat. Hal ini terutama berlaku untuk para wanita di sekte tersebut. Mereka sangat ingin memeluk Xiang Shaoyun, berharap dia mengingat mereka. Sayangnya bagi mereka, Xiang Shaoyun tetap menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat berjalan menuju aula besar, tanpa melirik siapapun di antara mereka. Setelah Xiang Shaoyun memasuki aula, Pang Tongyuan, Yao Tua, dan para tetua lainnya bergegas masuk. Duduk di atas kursi utama, Xiang Shaoyun mengamati kerumunan. Dia tetap diam, tetapi dia memberikan tekanan yang mencekik kepada semua orang, termasuk para orang suci alam pertempuran surga. Terakhir, dia bertanya, seberapa besar kerugian yang kita derita kali ini? Kura-kura itu menjawab, Taurus kecil sudah mati. Ya, Taurus kecil itu mati dengan cara yang menyedihkan. Kita harus membalaskan dendamnya, kata si kodok. Bawahan kecil mereka telah dibunuh begitu saja. Mereka tentu saja sedih atas kematiannya. Bab 1195. Kerugian terbesar yang diderita sekte itu adalah kematian Taurus. Kerugian lainnya dapat diabaikan dibandingkan dengan itu. Lagi pula, kelompok di Batian tidak melakukan pembantaian dan hanya bertujuan untuk membunuh para pemimpin dan mengambil alih sekte tersebut. Di sisi lain, pihak di Batian telah menderita kerugian besar. Saint Agung mereka telah kehilangan tubuhnya, dan mereka juga kehilangan seorang Saint tingkat 5. Ini akan menjadi kerugian yang menyakitkan bagi organisasi manapun. Setelah mendengarkan semua laporan, Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, gantung tulang-tulang suci di gerbang kita untuk memperingatkan dunia bahwa kita tidak boleh ditantang. Ya, Tuan Muda Sekte, jawab hantu pemakan. Setelah memberikan beberapa perintah lagi, Xiang Shaoyun memerintahkan mereka yang berada di bawah alam pertempuran langit untuk mundur dan menenangkan sekte tersebut. Dia masih memiliki beberapa hal untuk disampaikan kepada mereka yang berada di alam pertempuran langit. Dia menatap Li Juetian dan bertanya, mengapa kau kembali? Setelah kepergian Raja Api Merah, Li Juetian pergi bersama para penjahat lainnya. Mereka bukan anggota sekte Ziling, dan Xiang Shaoyun pernah berjanji untuk membebaskan mereka setelah ia merebut kembali sekte tersebut. Karena itu, ia tidak pernah mengganggu kebebasan mereka. Dengan demikian, kembalinya Li Juetian merupakan sebuah kejutan. Aku selalu ada di sini, jawab Li Juetian datar. Oh, maksudmu kau selama ini tinggal di dekat sekte itu, tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Li Juetian hanya mengangguk sebagai jawaban, tampak angkuh dan acuh tak acuh. Hantu pemakan dan Xiang Chenge tidak puas dengan sikapnya. Terima kasih atas bantuannya. Saat Scarlet Flame kembali, aku akan menyuruhnya menepati janjinya kepadamu, janji Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia menatap kura-kura dan katak itu dan berkata, aku punya cairan penyembuhan di sini. Gunakan untuk menyembuhkan tubuh kalian. Kemudian dia melemparkan 2 botol cairan petir berkualitas tinggi. Keduanya pergi setelah menerimanya. Li Juetian juga berbalik dan pergi. Sungguh orang yang arogan, kata hantu pemakan, yang sudah tidak tahan lagi dengan Li Juetian. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Memang seperti itulah dia. Lagi pula dia bukan anggota sekte. Kakadu pergi bersamamu, kan? Kenapa dia belum kembali juga? Jangan khawatir.
Dia baik-baik saja. Dia ada urusan pribadi yang harus diurus. Dia akan kembali setelah selesai, kata hantu pemangsa sambil tersenyum. Dari ekspresi hantu pemakan, Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Du Xuanhao telah memperoleh banyak manfaat dari perjalanannya. Karena itu, dia tidak lagi khawatir. Tuan Muda Sekte, mengenai transformasi Anda tadi, apakah Anda sudah pulih kekuatan kehidupan Anda sebelumnya? Tanya hantu pemakan dengan penuh harap. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Aku melakukan perjalanan kembali ke klan Xiang dan mengambil kembali jubahku yang berlumuran darah. Jubah itu memungkinkanku untuk meminjam sebagian kekuatan dari kehidupanku sebelumnya. E.C. He had thought the previous overlord had returned, sighed devouring ghost with a trace of disappointment in his eyes. I am no longer the same person. But it won't take me long to surpass my previous life, declared Xiang Shaoyun, his eyes brimming with confidence. Devouring ghost and Xiang Cheng could feel his determination, and they didn't dare to doubt his declaration. On the contrary, they were filled with expectations, confident that a day would come when a brand new overlord would appear and startle the world. Xiang Shaoyun had the rest retreat, and he spent some time meditating in the grand hall. When he finished, he headed to Pang Tong Yuan's residence. He had returned with some top-quality lightning liquid. Although the liquid couldn't restore Pang Tong Yuan's stars, it could still extend his lifespan and improve his health, which might help Pang Tong Yuan live long enough for Xiang Shaoyun to bring back an astral grace which could heal his stars. Pang Tong Yuan, a meritorious servant, had taxed his mind and body serving the sect. When Xiang Shaoyun arrived at Pang Tong Yuan's place, he found someone else also there. It was none other than Tianji, whom Xiang Shaoyun had once considered taking as his attendant. When Tianji saw Xiang Shaoyun, he knelt down respectfully and sighed. Tianji greets the young sect master. What are you doing here? Asked Xiang Shaoyun curiously. Xiang Shaoyun still had not forgotten Tianji, who was quite smart. Because of the man's intelligence, Xiang Shaoyun had considered keeping him by his side to help him manage the random trivial affairs that might arise in Xiang Shaoyun's daily life. Pang Tong Yuan sighed, young sect master, I brought him here. Since he wants to serve you in the future, I need to teach him well and make sure he is good enough to take some weight off your shoulders. By the side, Tianji flashed an earnest smile and sighed, yeah. Elder Pang taught me a lot recently. I will serve you well in the future, young sect master. Good. A student of Third Uncel will definitely be a competent helper, sighed Xiang Shaoyun with a satisfied nod. He then took out a bottle of top-quality lightning liquid and handed it to Pang Tong Yuan. He sighed, Third Uncel, I have some top-quality lightning liquid here. It can help nourish your body. You have worked too hard for the sake over the years. Pang Tong Yuan did not reject the offer. He sighed, I am such a burden to you, young sect master. Just wait until the others grow. Then, I can retire. Do not lose heart, Third Uncel. You will definitely recover. The sect can lose you, sighed Xiang Shaoyun. Young sect master, our sect has encountered one enemy after another in recent years. This can go on, sighed Pang Tong Yuan with a sigh. Xiang Shaoyun berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa kulakukan. Dengan Dibatian yang masih hidup, dia mungkin akan kembali lagi. Tapi tak lama lagi, sekte kita akan mendapatkan beberapa pendukung yang kuat. Bahkan jika klan didatang dengan pasukan mereka akan menyesal telah datang ke sini. Xiang Shaoyun telah memutuskan untuk menghubungkan formasi teleportasi yang telah dibangunnya. Dengan dukungan dari Aula Suci, dia akan merasa jauh lebih tenang. Akan jauh lebih baik jika kita bisa mengambil inisiatif daripada menghadapi musuh kita secara pasif, kata Pang Tong Yuan. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya, tetapi ekspresinya segera berubah muram. Itu ide bagus, tapi kita tidak tahu di mana klan berada. Selain itu, kita masih belum cukup kuat untuk menghadapi mereka, kata Xiang Shaoyun dengan masuk akal. Kau benar, Ketua Sekte Muda. Aku terlalu optimis, kata Pang Tong Yuan, ekspresinya meredup seperti Xiang Shaoyun. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku mengaktifkan formasi teleportasi, Xiang Shaoyun menenangkannya, lalu pergi. Pang Tong Yuan buru-buru menyuruh Tianji untuk mengikuti Xiang Shaoyun. Tianji tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini dan mengejar Xiang Shaoyun dengan sikap menjilat. Tianji tampak agak tua, tetapi sebenarnya masih sangat muda. Dia sudah menjadi kaisar dan masih memiliki banyak potensi yang menunggu untuk digali. Selain itu, dia sangat cerdas dan layak untuk dimanfaatkan. Tak seorang pun tahu bahwa hari ini akan menjadi awal dari kebangkitan Tianji yang luar biasa. Dengan mengikuti Xiang Shaoyun, ia akhirnya akan tumbuh menjadi salah satu individu terpenting di Sekte Ziling dan memperoleh status luar biasa di seluruh dunia. Bahkan akan ada pepatah,
Tianji si katak, tangisannya bergema di seluruh dunia. Bab 1196. Setelah pergi bersama Tianji, Xiang Shaoyun berkumpul dengan Xiang Cheng'e dan hantu pemakan. Sudah waktunya baginya untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Formasi di Aula Suci dan Sekte Ziling telah dibangun, tetapi terowongan spasial perlu dibuka di antara keduanya untuk menghubungkannya. Sebelumnya, dia ingin kepala aula membantu menghubungkan formasi karena dia tidak memiliki Sein tingkat tinggi di sisinya. Sekarang dia memiliki Xiang Cheng'e dan Devouring Ghost bersamanya, seharusnya dia tidak kesulitan menghubungkan kedua formasi tersebut. Ketika keduanya tiba, dia memberitahu mereka apa yang ingin dia lakukan. Hantu pemangsa berkata, "Tuan Sekte Muda, mungkin agak sulit jika hanya kita berdua. Lebih baik meminta bantuan Li Juetian juga. Dengan kita bertiga bekerja sama, efisiensinya akan jauh lebih besar." Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan bertanya, apakah dia anggota sekte itu? Tidak, dia di luar, tapi kita bisa memanggilnya kapan saja. Kurasa dia tidak akan menolak kita, kata hantu pemakan. Bagus. Kalau begitu, panggil dia, kata Xiang Shaoyun. Baru-baru ini, Li Juetian tinggal di punggung gunung dekat sekte tersebut. Dia menganggapnya sebagai tempat kultivasi pribadinya. Para penjahat lainnya juga tinggal di dekatnya dan berkultivasi dalam pengasingan, menunjukkan tekad mereka untuk mengikutinya. Benar saja, dia datang untuk membantu begitu menerima permintaan dari hantu pemakan. Dia telah berjanji kepada Raja Api Merah untuk mengabdi kepada Xiang Shaoyun selama 10 tahun. Dia hanya membutuhkan 10 tahun untuk mendapatkan warisan orang tua tiga pemutus, sehingga menjadi pertukaran yang menguntungkan. Janji ini juga menjadi alasan mengapa dia belum pergi. Setelah semua orang tiba, Xiang Shaoyun membawa mereka ke formasi. Kemudian dia mengaktifkannya dan menyuruh mereka membelah ruang untuk memulai penempaan simpul spasial. Ketiga orang suci itu bekerja sama dan dengan mudah memasuki kehampaan. Mereka menembus semua rintangan saat menuju gurun keputusasaan. Mereka harus memilih jalur terpendek antara dua formasi dan meletakkan simpul spasial yang sesuai di sepanjang jalur untuk mengaktifkan formasi tersebut. Mereka baru mencapai simpul gurun keputusasaan setelah 1 bulan penuh. Xiang Shaoyun telah mengikuti mereka. Dengan kekuatan tubuhnya, seharusnya dia tidak mampu bertahan hidup di kehampaan yang dipenuhi arus energi kacau. Namun setelah ditempa dengan energi asal petir, tubuhnya memperoleh daya tahan yang luar biasa. Dia juga memiliki armor suci bercahaya untuk memberinya perlindungan ekstra. Karena itu, dia tidak takut dengan arus energi di kehampaan. Kekuatan jiwa sucinya juga berperan besar dalam memungkinkannya untuk tetap berada di kehampaan dan mengikuti ketiga orang suci saat mereka menggali terowongan spasial menuju gurun keputusasaan. Di tangannya terdapat token balai suci. Terdapat kekuatan unik pada token tersebut yang memungkinkannya menentukan arah menuju aula suci. Setelah mencapai gurun keputusasaan, ia dengan cepat menemukan aula suci. Ia dengan tidak sabar mengaktifkan token tersebut dan membuka pintu masuk aula suci sebelum bergegas masuk. Di sebuah halaman yang tenang, terdengar suara tawa. Haha, anak kecil ini beneran kencing di kakek buyutnya. Beraninya dia, kata kepala aula sambil terkekeh. Ia terlihat sedang menggoda seorang anak kecil di dalam buayan dengan wajah penuh sukacita. Di sisinya ada Tuo Bawaner dengan senyum tenang di wajahnya. Sesekali, jejak kekhawatiran terlihat di matanya. Tidak diragukan lagi, bayi kecil di dalam buayan itu adalah bayi Tuo Bawaner yang baru lahir. Usianya beberapa bulan, tampak agak lucu dengan sepasang mata besar yang berbinar-binar dan sangat menggemaskan. Saat kelahirannya, sebuah fenomena muncul di aula suci. Aura keberuntungan yang pekat menyebar ke udara, dan bayangan naga, phoenix, dan kilin muncul di langit. Seluruh kota gempar oleh fenomena tersebut. Kepala aula sangat gembira ketika menyadari bahwa bayi yang baru lahir itu adalah anak takdir dengan prestasi luar biasa di masa depan. Kepala aula secara pribadi memberi nama bayi yang baru lahir itu Tuo Balingfeng, berharap dia akan mencapai puncak dunia dan menguasai semua makhluk hidup di masa depan. Terlihat jelas betapa besar harapannya pada bayi itu. Kakek, kau terlalu memanjakannya. Tidakkah kau khawatir dia akan tumbuh menjadi seorang hedonis di masa depan, kata Tuo Bawaner. Jangan khawatir. Anak ini diberkati oleh surga. Sekalipun kita memanjakannya, dia tetap tidak akan biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Masa depan aula suci ada padanya, kata kepala aula. Kakek, aku perlu membicarakan sesuatu denganmu, Tuo Bawaner mengalihkan pembicaraan. Ada apa? Tanya kepala aula. Saya ingin membawa anak ini untuk bertemu ayahnya, katanya dengan hati-hati. Kau berani-beraninya menyebut namanya. Ayah macam apa dia? Anaknya lahir beberapa bulan lalu. Bahkan sekarang pun, dia masih belum terlihat. Apakah dia mencoba meninggalkan istri dan anaknya, kata kepala asrama dengan marah. Wah. Ketika bayi di dalam buayan merasakan kemarahan kepala asrama, ia pun menangis terseduh-seduh. Kepala aula langsung tenang.
Ia segera membungkuk dan menggoda bayi itu, "Oh, nak. Jangan menangis. Aku hanya berbicara tentang ayahmu. Kamu tidak perlu marah-marah." "Baiklah, baiklah. Kakek buyutmu akan berhenti memarahinya." Jika ada orang dari Aula Suci yang melihat penampilan kepala Aula saat ini, mereka pasti akan tercengang. Apakah ini masih kepala Aula yang sama? Dia lebih mirip paman tetangga yang ramah. "Kakek, menantu yang saleh itu bukan orang seperti itu. Aku khawatir dia mengalami beberapa masalah," kata Tuo Bawaner. "Dia sudah dewasa. Masalah apa yang mungkin dia hadapi?" kata kepala Aula. "Jika Anda benar-benar ingin melihatnya, saya akan mengirim seseorang. Ling Feng harus tetap tinggal. Dia masih terlalu muda untuk melakukan perjalanan sejauh ini. Dan Anda harus tetap tinggal untuk merawatnya. Apa yang kau tunggu? Cepat kirim beberapa orang ke sini," kata Tuo Bawaner dengan gembira. "Aku benar-benar heran apakah anak itu membiusmu atau semacamnya. Mengapa kau begitu setia padanya? Jika dia berani memperlakukanmu dengan buruk, aku akan mematahkan kaki ketiganya," gerutu kepala asrama. Kemudian, ia memanggil beberapa pelayan untuk mengurus Tuo Bawaner dan Tuo Baling Feng. Ia juga memanggil beberapa orang untuk mengatur agar beberapa orang mengunjungi Sekte Ziling dan melihat apa yang terjadi dengan Xiang Shaoyun. Tetapi sebelum ia selesai, seseorang datang untuk melaporkan bahwa Xiang Shaoyun telah kembali. "Jadi dia akhirnya kembali. Sepertinya aku harus memberinya pelajaran," gumam kepala Aula. Dia memanggil beberapa orang dan menyuruh mereka menghentikan Xiang Shaoyun agar tidak masuk. Bab 1197. Xiang Shaoyun memandang ketiga orang di hadapannya dengan bingung dan bertanya, "Mengapa kalian menghalangi jalan?" "Minggir." Ketiga orang di hadapannya adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 9, masing-masing dalam kondisi optimal dan memancarkan aura yang tidak bisa diremehkan. Xiang Shaoyun tahu mereka adalah penjaga yang bertugas menjaga kediaman ini secara rahasia. Mereka tidak seharusnya menunjukkan diri kecuali ada serangan musuh. Maka, Xiang Shaoyun bingung melihat ketiga orang itu berdiri di hadapannya. Pemimpin ketiganya adalah seorang pria berpakaian emas. Dia berkata, "Menantu suci, untuk masuk, Anda harus mengalahkan kami terlebih dahulu." "Ini adalah perintah kepala Aula." "Apa ini?" gerutu Xiang Shaoyun dengan kesal. Kemudian dia melangkah menuju pintu, tak percaya bahwa ketiga orang itu berani menyerangnya. Namun, dia jelas terlalu percaya diri. Begitu dia melangkah, pria berbaju hitam itu menyerang tanpa ragu-ragu. Pria berbaju hitam itu mengacungkan pedang hitam dan mengirimkan goresan hitam yang menebas ke arah bagian vital Xiang Shaoyun. Tebasan hitam itu mengandung niat pedang yang kuat. Ia juga sepenuhnya terkunci pada Xiang Shaoyun dengan aura alam penguasa, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, wanita berbaju putih menusuknya dengan belati. Ia seketika berada dalam posisi berbahaya. Tusukan belati itu berubah menjadi siluet ular putih yang mengarah ke bagian bawah tubuh Xiang Shaoyun dengan ketajaman yang mengerikan. Pria berbaju emas itu melayang ke langit, memegang kapak emas. Dia mengayunkannya ke bawah, mengincar kepala Xiang Shaoyun. Kapak emas itu sangat ampuh dan memiliki kekuatan puncak seorang penguasa. Kapak itu dapat dengan mudah menghancurkan selusin gunung hanya dengan satu ayunan. Dengan serangan yang datang dari tiga arah berbeda ke arah Xiang Shaoyun tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan seorang sovereign dengan kekuatan puncak pun akan kesulitan menghindari serangan menjepit seperti itu. Xiang Shaoyun tidak menyangka ketiganya akan benar-benar menyerang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu lama. Kilauan dingin muncul di matanya saat dia langsung mendeteksi titik lemah dalam serangan gabungan mereka. Dia bergerak seperti hantu dan pertama-tama melemparkan tinju ke depan. Kemudian, dia menendang ke bawah dan bergerak ke samping untuk menghindari serangan dari langit sebelum akhirnya menangkis kapak emas itu. Pukulan kilat melesat ke titik lemah pria berbaju hitam, sisi tubuhnya, memaksanya beralih dari menyerang ke bertahan. Tendangan Xiang Shaoyun berubah menjadi bila angin, menerjang wanita berbaju putih. Pukulan itu berbenturan keras dengan belatinya. Adapun serangan pria berbaju emas, ia kehilangan keseimbangan setelah serangannya ditangkis. Bahkan saat menghadapi tiga lawan sendirian, Xiang Shaoyun mampu bertahan. Kemampuan bertarung yang ia tunjukkan melampaui kemampuan kultivator alam fondasi jiwa tingkat ketiga. Xiang Shaoyun tidak mengejar. Dia meraung, "Pergi sana kalau kau sok pintar, atau aku tak ragu memberimu pelajaran." Namun, peringatannya sia-sia. Ketiganya segera maju lagi. Kali ini, mereka tidak menahan diri, seolah-olah mereka benar-benar mencoba membunuhnya. Akhirnya, Xiang Shaoyun marah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan bergerak dengan langkah kaki yang lincah sebelum melayangkan banyak pukulan petir yang dahsyat. Petir adalah kekuatan yang paling dahsyat dari sekian banyak kekuatan yang ekstrim. Didukung oleh tulang petir tempas Xiang Shaoyun, energi petir bintangnya sangat dahsyat. Daya hancurnya bahkan bisa menakutkan seorang Sein,
apalagi ketiga penguasa ini. Setelah mendapatkan kembali pengalaman bertarungnya dari kehidupan masa lalunya, kendalinya atas petir menjadi sempurna. Kekuatan dahsyat yang dipancarkannya sungguh luar biasa, seolah-olah bintang petir meledak di sekitar mereka, menghantam ketiganya dengan kekuatan yang tak kenal ampun. Dengan mengandalkan instingnya, Xiang Shaoyun melihat titik lemah mereka dan tanpa ampun mengarahkan pukulannya ke kelemahan mereka. Dia membuat serangan mereka benar-benar sia-sia dan membubarkan serangan gabungan mereka dalam beberapa tarikan napas. Xiang Shaoyun kemudian menyerang pria berbaju hitam itu, mengeluarkan tinju petir yang meraung seperti naga petir, seketika memaksa pria itu ke posisi bertahan. Pria berbaju hitam itu melepaskan fondasi jiwa 9 lapisnya dan menggabungkan tekanan fondasi jiwa dengan tanda jiwanya dan energi pedangnya untuk menghadapi serangan Xiang Shaoyun. Ketiganya mengira Xiang Shaoyun tidak akan menjadi lawan yang sepadan dengan kultivasinya di alam fondasi jiwa tingkat ketiga. Namun mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan dan memberinya tekanan semaksimal mungkin. Baru setelah pertempuran dimulai, mereka menyadari bahwa Xiang Shaoyun sama sekali tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan, dia tampak lebih kuat dari mereka. Keunggulan Xiang Shaoyun bukan hanya karena bakat instingnya. Jiwa sucinya juga memainkan peran besar, karena memberinya kecepatan reaksi yang luar biasa cepat yang melampaui alam penguasa. Pria berbaju hitam itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan serangan Xiang Shaoyun, tetapi kekuatan petir itu terlalu mengerikan. Energi gelapnya sama sekali tidak berguna, dan dia terpaksa mundur berulang kali. Serangan petir itu menyiksanya tanpa henti, dan dia tidak bisa membalas meskipun kesakitan hebat. Energi petir yang menyerang tubuhnya terlalu merusak. Jika tidak segera dikeluarkan dari tubuhnya, dia akan menderita luka parah. Setelah mendorong pria berbaju hitam menjauh, Xiang Shaoyun berputar dengan lincah dan menusuk wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu sudah sepenuhnya siap bertahan. Saat ia membidik bagian vital Xiang Shaoyun, setiap tusukan belati memiliki ketajaman yang tak tertandingi dan memotong serangan kilat Xiang Shaoyun. Namun, gerakan Xiang Shaoyun sangat halus dan luar biasa cepat. Selain itu, seluruh tubuhnya diselimuti petir. Seperti naga petir yang mengamuk, dia menekan wanita berbaju putih itu hanya dengan kekuatan kasar. Rentetan pukulan tak berujung menghujani wanita itu, benar-benar menundukkannya. Jika pria berbaju emas tidak segera datang, serangan tanpa henti itu pasti akan menghanguskan wanita itu hingga hitam. Xiang Shaoyun menyadari bahwa pria berbaju emas itu adalah yang terkuat di antara ketiganya. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatannya dan menggunakan kekuatan angin dan petir secara bersamaan. Angin dan petir. Seketika itu juga, badai dahsyat menerjang pria berbaju emas. Pria berbaju emas itu dengan teguh mendorong kapak emasnya ke depan, tetapi serangannya langsung runtuh begitu mencapai badai. Sebuah kekuatan tak terbendung terus menghantamnya. Dengan mata berkedip-kedip, ia mundur tanpa berpikir panjang. Badai angin dan petir di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi secara langsung. Bab 1198. Setelah mengalahkan pria berbaju emas hingga mundur, Xiang Shaoyun tidak melanjutkan. Dia berubah menjadi embusan angin dan melesat masuk ke kediaman tersebut. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Tuo Bawaner. Mengapa lagi seseorang mencegatnya? Ia teringat akan penangkapannya saat meninggalkan Aula Suci, dan ia menjadi semakin khawatir akan kemungkinan bahwa sesuatu juga telah berubah di Aula Suci. Ketiga penguasa itu menyaksikan Xiang Shaoyun pergi. Ketiganya berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah menantu suci itu benar-benar kultivator alam fondasi jiwa tingkat ketiga? Tanya wanita berbaju putih itu dengan tak berdaya. Aku ragu. Mungkin dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kita, kata pria berbaju hitam itu. Pria berbaju emas itu termenung sebelum berkata, menantu suci itu aneh. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, Kepala Aula tidak akan mengirim kita bertiga untuk menghentikannya. Dia memang hanya kultivator alam fondasi jiwa tingkat 3, tetapi kemampuannya untuk melawan lawan di atas kelasnya sungguh mencengangkan. Baik wanita berbaju putih maupun pria berbaju hitam terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ketika Xiang Shaoyun menerobos masuk ke kediaman itu, dia mengamati segala arah dengan inderanya. Karena tidak menemukan apapun, dia menyerbu ke arah Tuo Bawaner. Namun sebelum ia sampai di ruangan itu, Kepala Aula mengirimkan pesan, "Nak, kemarilah ke halaman." Xiang Shaoyun menghela napas lega ketika mendengar suara Kepala Aula. Dia berjalan melewati koridor dan menuju ke halaman. Kepala Aula sendirian di sana. Tuo Bawaner dan bayinya tidak terlihat dimanapun. "Salam, kakek," memberi hormat pada Xiang Shaoyun. "Bicaralah. Mengapa kau pergi begitu lama?" tanya Kepala Aula dengan acuh tak acuh. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Kepala Aula tidak senang. Dia tidak menyembunyikan apapun dan memberikan Kepala Aula versi singkat dari semua yang telah terjadi sejak kepergiannya dari Aula Suci. Dia menekankan penangkapannya, memberitahu Kepala Aula bahwa seseorang di Aula Suci mungkin sedang berpikir untuk memberontak.
Dia telah mengetahui dari Xiang Yujing bahwa tetua ketiga dan kelima dari Balai Suci adalah pelaku yang mencoba membunuhnya. Dia juga mengetahui bahwa tetua kelima adalah orang yang menangkapnya saat itu. Tetua ketiga dan kelima berusaha untuk melibatkan klan Xiang dan memperluas pengaruh mereka di Balai Suci. Mereka berharap Balai Suci dapat meninggalkan pengasingan dan menguasai wilayah mereka sendiri di dunia luar. Xiang Shaoyun membongkar semuanya meskipun telah berdamai dengan klan Xiang karena dia masih marah kepada tetua ketiga dan kelima. Lebih jauh lagi, keduanya sama sekali mengabaikan kepala aula dengan bertindak di belakang kepala aula untuk mencoba membunuh menantu suci yang telah diakui oleh kepala aula sendiri. Jika mereka bisa melakukan hal seperti itu, tidak ada yang tahu apakah mereka bisa melangkah lebih jauh dan mencoba merebut posisi kepala aula suatu hari nanti. Wajah kepala asrama berubah muram. Kupikir mereka hanya berselisih paham dengan tetua pertama. Ternyata mereka benar-benar sangat kurang ajar. Mereka pantas mati, kata kepala aula dengan dingin. Dia menghilang begitu saja, tetapi suaranya masih terdengar. Apapun urusanmu, luangkan waktu bersama Waner dan anakmu. Xiang Shaoyun tentu saja tidak berani membangkang dan bergegas ke kamar Tuoba Waner. Dia sekarang yakin bahwa Tuoba Waner telah melahirkan anak mereka dengan selamat. Dia sangat merindukan untuk melihat anaknya sendiri. Dia sudah tahu bahwa dia memiliki seorang anak, tetapi sekarang setelah akhirnya akan bertemu dengan anaknya, rasa gugup yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Dia bertanya-tanya tentang jenis kelamin anaknya dan bagaimana rupa anaknya. Semakin dekat dia ke ruangan itu, semakin gugup dan penuh harap dia. Perasaan ini bahkan lebih intens daripada perasaan mendapatkan teknik pertempuran yang mendalam atau ramuan tingkat tinggi. Beberapa pelayan berjaga di luar ruangan. Ketika mereka melihat Xiang Shaoyun, mereka buru-buru memberi hormat kepadanya. Dia mengusir mereka dan membuka pintu. Pemandangan Tuoba Waner yang sedang bersenandung untuk bayi di buayan terpancar di matanya. Setelah melahirkan, Tuoba Waner tampak sedikit lebih berisi dari sebelumnya dan terlihat lebih menarik. Dia memancarkan keanggunan dan pembawaan seorang wanita muda yang sudah menikah. Saat melihat Xiang Shaoyun, senyum bahagia yang tak tertandingi terukir di wajahnya, dan kehangatan memenuhi seluruh ruangan. Adapun bayi di dalam buayan, seharusnya ia sedang tidur, tetapi tiba-tiba ia mulai menangis. Wah, wah, suara yang jernih itu menggema di ruangan, dan Xiang Shaoyun gemetar mendengarnya. Ia segera bergegas maju. Di hadapannya tampak seorang bayi yang terbungkus kain, hanya wajahnya yang merah muda dan lembut. Bayi itu menangis keras dan melambaikan tangan mungilnya tanpa henti. Kenapa kamu menangis? Ayolah, berhenti menangis, Xiang Shaoyun panik. Dia belum pernah merawat anak sebelumnya dan hanya bisa berdiri di sana dengan gugup. Hehe, kamu lucu sekali, kata Tuoba Waner sambil tertawa. Ia mengangkat bayi itu dan membujuknya. Jangan menangis, sayang. Itu ayahmu. Dia telah kembali. Bersikap baiklah pada ayahmu. Membujuk bayi memang tidak pernah mudah. Bayi itu terus menangis keras, sehingga Tuoba Waner tidak punya pilihan lain selain menyusuinya. Entah mengapa, bayi itu terus menangis. Apa yang terjadi? Fenger selalu baik. Mengapa dia begitu gelisah hari ini? Tanya Tuoba Waner, yang mulai merasa gugup. Xiang Shaoyun berkata, baiklah, Waner. Biar ku coba. Tuoba Waner tidak bisa memikirkan hal lain, jadi dia dengan hati-hati meletakkan bayi itu di pelukan Xiang Shaoyun, khawatir Xiang Shaoyun akan menjatuhkannya secara tidak sengaja. Bersikaplah lembut. Jangan terlalu kaku, nanti dia tidak akan merasa nyaman, desak Tuoba Waner. Xiang Shaoyun mengangguk dan menerima bayi itu. Sebuah emosi yang tak terlukiskan meluap dalam dirinya. Begitu bayi itu diletakkan di pelukan Xiang Shaoyun, ia langsung berhenti menangis. Ia menatap Xiang Shaoyun dengan sepasang mata yang cerah, matanya dipenuhi dengan kepolosan dan rasa ingin tahu. Jadi ini anakku, gumam Xiang Shaoyun, mulai terharu. Di kehidupan sebelumnya, Xiang Dingtian tidak memiliki anak. Bisa dikatakan ini adalah anak pertamanya dalam dua kehidupan. Wajar jika ia begitu emosional. Anak siapa dia kalau bukan anakmu? Tanya Tuoba Waner. Haha, penguasa ini akhirnya punya keturunan. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia mengangkat bayi itu, membuat Tuoba Waner sangat ketakutan sehingga ia mencoba mengambil bayi itu kembali. Ia khawatir Xiang Shaoyun akan menjatuhkan bayi itu secara tidak sengaja. Namun, bayi itu justru mulai tertawa bersama ayahnya. Bab 1199. Xiang Shaoyun menghabiskan 7 hari yang tenang bersama Tuoba Waner dan putranya. Selama 7 hari itu, ia mengosongkan pikirannya dan bahkan tidak berlatih kultivasi, menghabiskan seluruh waktunya menikmati kehangatan keluarganya. Anaknya tampak sangat cerdas karena sepertinya ia menyadari bahwa Xiang Shaoyun adalah ayahnya. Bukannya takut pada orang asing ini, ia malah menikmati waktu bersama Xiang Shaoyun sepanjang waktu. Bahkan Tuoba Waner menggerutu karena si kecil telah melupakan ibunya. Dia telah merawatnya selama berbulan-bulan,
namun dia tampak lebih dekat dengan Xiang Shaoyun, yang baru tiba beberapa hari yang lalu. Pada hari ketujuh, Aula Suci dipenuhi dengan suasana yang hikmat. Orang-orang sesekali terlihat bergerak dengan tergesa-gesa. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa beberapa perubahan besar sedang terjadi di Aula Suci. Kepala Aula adalah sosok tertinggi di Aula Suci. Statusnya tidak dapat dipertanyakan. Dengan demikian, tetua ketiga dan kelima kemungkinan besar tidak akan lolos dari bencana yang akan menimpa mereka. Setelah hari ketujuh, Kepala Aula akhirnya muncul untuk mengunjungi Tuo Balingfeng. Xiang Shaoyun menyaksikan sendiri perbedaan sikap yang ditunjukkan Kepala Aula kepadanya dan putranya. Anak ini memiliki status lebih tinggi daripada ayahnya, pikir Xiang Shaoyun. Setelah beberapa saat bermain dengan bayi itu, Kepala Aula menemui Xiang Shaoyun sendirian. Apakah simpul spasial di luar gurun dibuka oleh orang-orangmu? Tanya Kepala Aula. Pupil mata Xiang Shaoyun menyempit. Dia mengangguk dan berkata, ya, kakek. Aku berharap bisa menghubungkan kedua formasi teleportasi itu. Dengan begitu, perjalanan akan jauh lebih mudah di masa depan. Karena kau sudah menyiapkan semuanya, aku tidak perlu melakukan banyak hal. Ayo, buka simpul terakhir dan selesaikan formasinya, kata Kepala Aula sambil membawa Xiang Shaoyun ke formasi di sekte tersebut. Setelah mengaktifkan formasi tersebut, Kepala Aula melambaikan tangannya, membawa Xiang Shaoyun ke dalam kehampaan, dan kemudian dengan mudah membuka simpul tersebut. Barulah saat itu Xiang Shaoyun secara pribadi merasakan betapa kuatnya Kepala Aula, dia adalah seorang ahli alam kelahiran kembali sejati. Jika bukan, Kepala Aula tidak akan mampu membuka simpul spasial dengan begitu mudah. Bahkan Devouring Ghost, Xiang Cheng'e, dan Li Juetian pun tidak menyadari kedatangan Kepala Aula. Mereka baru menyadari kehadiran Kepala Aula dan Xiang Shaoyun ketika keduanya muncul di hadapan mereka. Tuan Muda Sekte, leluhur kecil, sapa ketiganya. Xiang Shaoyun berkata, jangan gugup. Ini kakekku, Master Aula Suci. Kita akan menggabungkan kedua formasi. Ketiganya adalah orang-orang dengan wawasan luar biasa. Saat menghadapi Kepala Aula, mereka tampak hormat dan memanggilnya Tuan. Di dunia ini, yang terpenting bukanlah status atau identitas, melainkan kekuatan. Setiap orang diharapkan menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengan kultivator yang lebih kuat. Kepala Aula hanya melirik mereka. Ia tidak menunjukkan keramahan saat membuka simpul terakhir. Dengan semua simpul terhubung, udara bergetar dengan gelombang energi tak berwujud, menyebabkan perubahan ruang yang tak terlukiskan, dan terowongan spasial terbentuk di antara kedua formasi tersebut. Kemudian, Kepala Aula menyeret Xiang Shaoyun melewati simpul-simpul tersebut. Dalam sekejap mata, Xiang Shaoyun terseret sejauh puluhan ribu kilometer. Saat ia pulih dari keterkejutannya, ia telah sampai di tempat yang familiar. Kita kembali secepat ini. Jaraknya tidak terlalu jauh karena kedua tempat itu masih berada di gurun barat. Dengan terowongan spasial, kita tentu saja bisa mencapai sisi lain dengan cepat. Jika kita bahkan tidak bisa melakukan perjalanan secepat ini, apa gunanya formasi teleportasi? Jawab Kepala Aula. Dia mengamati Sekte Ziling dan berkata, jadi, inilah yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Ya, kakek, kata Xiang Shaoyun. Sekte kecil seperti ini layak mendapat perhatian penuhmu, tanya Kepala Aula. Xiang Shaoyun menyatakan dengan penuh percaya diri, ya, sekarang memang kecil. Tapi saya yakin akan mengembangkannya menjadi sesuatu yang sekuat Aula Suci dalam waktu 100 tahun. 100 tahun. Akan kuberikan 500 tahun. Jika kau bisa melakukannya, kau akan mendapatkan rasa hormatku, kata Kepala Aula dengan acuh tak acuh. Setiap organisasi pasti membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan sebelum perlahan menjadi kuat. Misalnya, Holy Hall membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang sebelum mencapai kekuatan mereka saat ini. Membangun organisasi serupa dalam waktu 100 tahun bukanlah hal yang mudah. Lihat saja nanti, kakek, kata Xiang Shaoyun tegas. Ia dipenuhi keyakinan akan masa depan. Bahkan jika ia menguasai 9 kekuatan, jalan kultivasinya akan tetap tak terhalang. Kepala Aula tidak mengatakan apapun. Ia menyeret Xiang Shaoyun kembali ke Aula Suci. Mulai sekarang, Sekte Ziling dan Balai Suci terhubung melalui formasi teleportasi. Dengan Balai Suci sebagai pendukungnya, Sekte Ziling tidak akan mudah lagi ditindas. Sedangkan untuk Balai Suci, mereka sekarang akan lebih mudah terhubung ke dunia luar dan dapat menggunakan formasi teleportasi untuk tujuan ini. Ketua Aula berdiskusi panjang lebar dengan Xiang Shaoyun mengenai hubungan antara kedua organisasi mereka. Kedua belah pihak perlu memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Sekte Ziling membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai perwakilan mereka di Aula Suci. Orang ini akan diberikan akses bebas masuk ke Aula. Tianji ditunjuk sebagai orang tersebut. Tianji cerdas dan tahu bagaimana menangani hubungan antar manusia dengan baik. Karena itu, dia lebih dari cukup untuk mengemban peran ini. Di pihak Balai Suci, seseorang juga ditunjuk untuk menjadi rekan Tianji.
Keduanya akan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan kedua organisasi tersebut. Setelah Xiang Shaoyun menyelesaikan tugasnya, ia menghabiskan waktu bersama Tuo Bawaner dan putranya sebelum kembali ke sekte. Adapun Tuo Bawaner dan bayinya, mereka tetap berada di Aula Suci. Lagi pula, Xiang Shaoyun sekarang bisa dengan mudah kembali ke Aula. Dia hanya perlu menggunakan beberapa kristal spiritual untuk setiap perjalanan. Xiang Shaoyun kemudian bersiap untuk membangun lebih banyak formasi teleportasi, dengan tujuan menghubungkan sekte tersebut dengan para malaikat. Jika mereka juga dapat menjalin hubungan dengan para malaikat, mereka tidak perlu lagi takut akan invasi apapun. Namun sebelum Xiang Shaoyun selesai membangun formasi tersebut, beberapa orang dari Akademi Naga Phoenix datang. Para pengunjung itu tak lain adalah Tang Longfei dan Lady Sura, yang telah lama terpisah dari Xiang Shaoyun. Selain mereka, sejumlah orang dari Legion Overlord dan Balai Kota Bloodsin juga berkunjung. Ketika Xiang Shaoyun menemui mereka, mereka membawa kabar yang menempatkannya dalam posisi sulit. Bab 1200. Tang Longfei, Lady Sura, dan anggota Overlord Legion telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Xiang Shaoyun pertama kali meninggalkan Akademi Naga Phoenix, Tang Longfei masih merupakan kultivator alam kenaikan naga tahap kelima, tetapi sekarang berada di tahap ke-8. Rata-rata, dia maju satu tahap per tahun, yang merupakan kecepatan luar biasa. Dia mungkin bukan yang paling luar biasa di antara banyak murid jenius, tetapi dia berada di posisi menengah atas dalam hal kekuatan. Dia tampak jauh lebih heroik dari sebelumnya dan memiliki aura seorang pemimpin. Beginilah seharusnya penampilan wakil komandan Legion Overlord. Lady Sura telah berkembang lebih pesat lagi. Awalnya dia sedikit lebih lemah daripada Tang Longfei, tetapi dia telah menyusul dan sekarang berada di puncak alam kenaikan naga tahap ke-7, selangkah lagi menuju tahap ke-8. Menurut Tang Longfei, kultivasinya mungkin lebih tinggi, tetapi keduanya seimbang dalam pertarungan. Dari situ, jelas betapa kokohnya fondasi Lady Sura. Seiring bertambahnya kekuatannya, sosoknya menjadi jauh lebih menggoda dari sebelumnya. Bahkan dengan topeng sekalipun, dia masih bisa membangkitkan naluri paling mendasar dalam diri setiap pria. Selain mereka berdua, wajah-wajah familiar seperti Sang Jifeng, Ma Qihao, Pan Yun, dan Zhou Xie juga hadir. Dengan bakatnya yang luar biasa, Sang Jifeng juga telah mencapai alam kenaikan naga tingkat 8. Seluruh penampilannya tampak sangat anggun dan halus, seperti seseorang yang lahir dari angin. Ma Qihao adalah seorang jenderal tangguh yang pernah menarik perhatian Xiang Shaoyun. Ia juga telah berkembang pesat, mencapai alam kenaikan naga tingkat 7. Adapun Pan Yun, ia telah mengejutkan Xiang Shaoyun. Anak ini ternyata telah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat 9 dan sekarang menjadi yang terkuat di antara mereka. Senyum polos dan ramah selalu menghiasi wajah Pan Yun. Adapun Zhou Xie, tingkat kultivasinya adalah yang terendah. Dia hanya kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak keempat, dan pertumbuhannya jauh lebih lambat daripada mereka. Awalnya dia memenuhi syarat untuk masuk Akademi Naga Phoenix melalui bakatnya sebagai penjinak binatang buas. Namun, bakat kultivasinya sebenarnya adalah salah satu yang terburuk di antara banyak murid. Tentu saja, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri dengan baik karena dijaga oleh Kaisar Iblis tingkat puncak setiap saat. Semua orang lainnya juga telah berkembang pesat. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 5. Dari kelompok orang ini, kita dapat menyaksikan keajaiban para jenius terbaik dari generasi baru. Mereka semua berusia di bawah 40 tahun. Tingkat kultivasi mereka sungguh luar biasa untuk usia mereka. Xiang Shaoyun sangat gembira melihat Overlord Legion. Namun, dia bingung melihat orang-orang dari Balai Kota Bloodsin. Dia sendiri yang mengundang mereka semua ke aula besar. Di dalam, Tang Longfei berkata dengan tidak sabar, "Tuan, Anda pergi sendirian dan menjadi raja di sini. Sungguh kehidupan yang tanpa beban yang Anda jalani." Tang Longfei tidak sedang bersarkasme, ada rasa iri dalam suaranya. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Jika kau ingin melakukan hal yang sama, silakan saja, Kakak Tang. Sekte Ziling kami akan selalu menyambutmu. Aku hanya khawatir Paman Tang tidak akan menyetujuinya. Berbicara tentang ayah saya, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf atas nama ayah saya," kata Tang Longfei sambil membungkuk. Xiang Shaoyun buru-buru beranjak dari tempat duduk utama dan mengangkat Tang Longfei sambil berkata, "Kakak Tang, apa maksudmu? Aku tidak bisa menerima permintaan maaf ini. Aku mendengar semuanya dari ayahku. Saat kau merebut kembali Sekte Ziling, Balai Kota telah mengirim beberapa pembantu. Namun, mereka meninggalkan Sekte selama pertempuran, dan mereka semua telah dihukum. Namun, ayahku masih malu karenanya, dan dia merasa sangat bersalah," kata Tang Longfei dengan serius. Xiang Shaoyun menepuk bahu Tang Longfei dan berkata, "Aku akan merasa malu jika Paman Tang merasakan hal yang sama. Dulu, jika bukan karena orang-orangnya, bagaimana mungkin aku bisa merebut kembali sekte ini?"
Mereka mungkin kemudian membelot, tetapi tindakan mereka dapat dimengerti. Dibatian terlalu kuat. Aku sendiri hampir mati. Jika aku tahu Paman Tang merasakan hal yang sama, aku pasti sudah mengunjunginya sejak lama untuk meminta maaf. Aku terlalu sibuk, jadi aku belum sempat mengunjungi kota Bloodsin. Pokoknya, aku tidak terlalu peduli. Ayahkulah yang gagal memberikan bantuan yang cukup. Kita di sini untuk hal lain. Aku ingin tahu apakah Anda bersedia meninggalkan masa pensiun, Overlord, tanya Tang Longfei. Ceritakan lebih lanjut. Mengapa kalian semua melakukan perjalanan sejauh ini, tanya Xiang Shaoyun. Ada tanda-tanda bahwa pasukan akan menyerbu keluar dari alam iblis. Keempat akademi telah mengirimkan elit mereka ke alam iblis. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk melatih murid-murid mereka, tetapi di sisi lain, mereka ingin merebut harta karun tertentu yang muncul di tingkat ketiga alam iblis, pasir iblis, kata Tang Longfei. Apakah ini pasir iblis yang sama yang digunakan untuk menempa tubuh iblis? Tanya Xiang Shaoyun, rasa ingin tahunya semakin meningkat. Tepat sekali. Kudengar seseorang bisa mengalami transformasi iblis untuk menempa tubuh yang kuat dengan memurnikan pasir iblis. Ini efektif bahkan untuk para penguasa, jadi pasir iblis ini sangat berharga, kata Tang Longfei sambil mengangguk. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan bertanya, itu menarik. Tapi kalian bisa memperebutkannya. Mengapa kalian menginginkan saya? Apakah kalian meminta perlindungan saya? Pasir iblis tidak begitu menarik bagi Xiang Shaoyun karena dia sudah memiliki tubuh Sudosein. Pasir iblis mungkin tidak akan banyak berpengaruh padanya. Saat itu, Ma Qihou menyela, Tuan Agung, kami mengundang Anda bukan karena kami menginginkan perlindungan Anda, tetapi karena kami ingin Anda menjadi salah satu dari 100 pemburu iblis terbaik dalam ekspedisi perburuan iblis ini. Ekspedisi perburuan iblis. Apa itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Tang Longfei berkata, ekspedisi perburuan iblis adalah ekspedisi yang diselenggarakan oleh Balai Kota atas permintaan para petinggi. Ekspedisi ini diselenggarakan bersama oleh Balai Kota dan keempat akademi. Ekspedisi ini akan berlangsung selama 3 tahun, dan semua peserta akan diberi peringkat berdasarkan jumlah iblis yang mereka bunuh. Untuk menunjukkan kekuatan ras kita, banyak organisasi tingkat 8 telah menawarkan hadiah besar untuk 100 pemburu iblis teratas. Di antara hadiah tersebut, bahkan mungkin ada harta karun yang dapat membantu seseorang menjadi seorang Sein. Hanya mereka yang berada di bawah alam suci yang dapat berpartisipasi dalam ekspedisi ini. Siapapun dapat bergabung tanpa memandang apakah seseorang adalah anggota dari keempat akademi tersebut. Selama Anda manusia, Anda bebas untuk bergabung. Persaingannya akan ketat. Anda tentu tidak ingin melewatkan sesuatu yang sebesar ini, bukan? Alih-alih langsung menjawab, Xiang Shaoyun malah termenung. Dia tidak terlalu tertarik dengan ekspedisi perburuan iblis ini. Dia telah membunuh begitu banyak iblis di kehidupan lampaunya sehingga namanya termasuk dalam 10 besar di prasasti tersebut. Di kehidupan ini, darah iblis mengalir di nadinya. Dia tidak pernah terlalu mempedulikannya, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan menarik perhatian klan Nether Kekaisaran jika dia memasuki alam iblis lagi. Namun, kata-kata Tang Longfei selanjutnya mengubah pikirannya dan memperkuat tekadnya untuk bergabung dalam ekspedisi tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.